Pertanyaan yang pertama, apakah saya pernah mendengarkan radio? Jawabannya, pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Adelia. Dalam video ini, saya akan menceritakan apapun yang saya ketahui tentang mata kuliah broadcasting. Dulu semasa kecil, saya sering kali mendengarkan radio dari radio yang ada di rumah, atau radio yang kadang disetel di dalam tape mobil, semacamnya. Pertanyaan kedua, radio apa saja yang pernah saya dengar? Radio yang pernah saya dengar adalah Radio Mandiri, Radio Wijaya, dan Radio Lampura. Nah, di sini kita akan masuk ke bahasan inti, yakni apa itu pengertian broadcasting, khususnya dalam kepenyiaran radio. Broadcasting dalam konteks penyiaran radio adalah proses pengiriman informasi, suara, atau sinyal audio melalui gelombang radio elektromagnetik untuk disebarkan kepada pendengar yang dapat menerima sinyal tersebut. Ini adalah cara tradisional untuk menyebarkan program radio kepada audiens yang luas. Broadcasting radio khususnya mengacu pada kegiatan penyiaran program-program radio ke pendengar secara luas tanpa memerlukan koneksi kabel atau saluran fisik langsung antara stasiun radio atau penerima. Pengertian broadcasting radio itu mencakup beberapa elemen, termasuk produksi program, penyiaran sinyal radio melalui pemancar radio, dan penerimaan sinyal oleh radio penerima atau perangkat elektronik lainnya. Broadcasting radio dapat berupa siaran berita, hiburan, musik, diskusi, edukasi, atau berbagai jenis program lain yang ditujukan untuk berbagai jenis pendengar juga. Selanjutnya, pertanyaan keempat, ada berapa radio di Lampung Utara yang saya ketahui? Hanya beberapa radio di Lampung Utara yang saya ketahui, dan saya yakin banyak sekali jenis radio di Lampung Utara ini, tapi akan saya sebutkan saja yang saya ketahui, hanya beberapa. Contohnya Radio Wijaya, Radio Mandiri, Radio Lampura, Radio Bimantara, dan radio-radio lainnya. Pertanyaan kelima adalah, ceritakan pengalaman apa yang pernah saya alami saat sedang mendengarkan radio. Untuk pertanyaan yang satu ini, mungkin ada beberapa yang saya sudah sedikit lupa tentang itu. Jadi kalau dulu itu program acara yang pernah saya dengar itu kebanyakan seperti pemutaran musik, itu dulu sering sekali mungkin saya mendengar dari radio, atau semacam berita-berita dari nasional, atau mungkin acara talk show, ataupun terkadang juga berisi seperti informasi pendidikan, bahkan terkadang ada seperti ceramah tentang agama, atau mungkin ya semacam siraman rohani, bisa disebut begitulah. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan iklan radio yang saya ketahui. Beberapa iklan yang saya ketahui seperti misalnya iklan makanan, minuman, atau iklan produk perangkat elektronik, atau bisa juga iklan jasa seperti iklan perbankan, iklan asuransi, iklan perjalanan, atau iklan pelayanan pengiriman, atau mungkin seperti iklan-iklan untuk usaha kecil, misalnya iklan toko, atau iklan dari salon. Bahkan juga ada seperti semacam iklan untuk konser atau iklan acara amal, ya semacam itu. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan saya tentang radio yang ada di Lampung Utara? Jadi harapannya adalah semoga bahwa mereka bisa terus menyampaikan pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat pada para pendengar, bahwa mereka dapat memberi dampak positif seperti mendukung acara-acara lokal, menggalang dana untuk amal, atau memberi platform bagi suara-suara lokal, serta bisa memberi pemberitaan yang objektif
dan dapat dipercaya pada masyarakat luas. Karena kemajuan sebuah radio itu tergantung pada dedikasi, inovasi, dan komitmen terhadap kualitas dan nilai-nilai yang mereka pegang. Dan untuk pertanyaan yang terakhir adalah ceritakan apapun tentang penyiaran radio. Jadi, penyiaran radio adalah media yang telah ada selama puluhan tahun dan tetap menjadi salah satu sumber informasi dan hiburan yang masih populer di seluruh dunia. Radio menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan suara ke penerima radio. Radio pertama kali ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1895 yang mengubah cara komunikasi dan informasi disebarkan. Seiring berjalannya waktu, teknologi radio terus berkembang dengan radio AM atau amplitudo modulasi digunakan sebelum radio FM atau frekuensi modulasi yang menjadi lebih umum. Saat ini, ribuan stasiun radio di seluruh dunia menawarkan berbagai program termasuk berita, musik, talk show, dan banyak lagi. Dan itu mempengaruhi budaya dan gaya hidup. Radio juga memiliki peran penting dalam situasi darurat sebagai sumber informasi. Selain radio konvensional, radio internet dan podcast telah menjadi tren sekarang, menjadikan radio ini sebagai medium yang masih relevan dalam berbagai bentuk penyampaian konten audio. Penyiar radio dengan suara ikoniknya memainkan peran penting dalam menjaga pendengar tetap terhibur dan terinformasi agar tidak bosan dalam mendengarkan radio. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini mengenai mata kuliah broadcasting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.